Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dinata, NIM 05021 3819 24054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang BEL. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah, di sini sudah terlihat PPT saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang BEL. Pengertian dari BEL. BEL adalah suatu elemen fleksibel yang dapat digunakan dengan mudah mentransmisi torsi dan gerakan berputar dari suatu komponen ke komponen lainnya, di mana bel tersebut dililitkan pada puli yang melekat pada poros yang akan berputar. Valve belt. Bel atau sabuk dan tali digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui roda atau puli yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. Valve belt umumnya dipakai pada crownet pulley. Sabuk ini lebih tenang dan efisien pada kecepatan tinggi dan juga mampu mentransmisikan sejumlah daya yang besar pada jarak pusat pulley yang panjang. Valve blade ini dapat dibeli dalam bentuk roll dan potongan yang nanti ujungnya disambung dengan special kits atau furnished oleh pabriknya. Untuk pemilihan flat belt itu tersendiri, yaitu pemilihan flat belt ditentukan berdasarkan kapasitasnya. Daya yang dapat diteruskan persatuan lebar belt untuk jenis belt dari bahan tertentu. Kapasitas daya masih dikoreksi dengan faktor pemakaian, faktor koreksi untuk dimensi pulley, dan faktor koreksi sudut kontak. Untuk daya ditransmisikan ditentukan oleh satu itu kecepatan sabuk, dua itu tarikan pulley oleh sabuk pada pulley sudut kontak antara sabuk dengan pulley yang kecil, dan terakhir itu kondisi pemakaian. Dan di sini ada agar transmisi daya berlangsung sempurna, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu seperti poros harus larus agar tarikan pada belt uniform, dan juga ada juga jarak poros tidak terlalu dekat agar sudut kontak pada roda yang kecil sebesar mungkin, dan jarak poros jangan terlalu jauh agar belt tidak terlalu berat, dan belt yang terlalu panjang akan bergoyang dan bagian pinggir sabuk cepat rusak. Dan selanjutnya itu ada tarikan yang kuat supaya bagian bawah dan sabuk yang kendor di atas agar sudut kontak bertambah besar. Dan yang terakhir itu ada jarak antara poros maksimum 10 meter dan jarak minimum adalah 3,5 kali diameter roda yang besar. Sini selanjutnya itu ada pengertian V-belt. V-belt adalah sabuk atau belt terbuat dari karet dan mempunyai penampung trapezium, tenunan tetron, dan semacam digunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan pada alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalam akan bertambah besar. Keuntungan memakai V-belt. V-belt mempunyai kelebihan daripada penggunaan rantai dan sprocket. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh V-belt. Yang pertama, ada V-belt digunakan untuk mentransmisi daya yang jaraknya relatif jauh. Yang kedua, ada kecilnya faktor slip. Ketiga, mampu digunakan untuk putaran tinggi. Keempat, dari segi harga V-belt relatif lebih murah dibandingkan dengan elemen transmisi yang lain. Dan yang terakhir, yaitu 5, ada sistem operasi penggunaan V-belt tidak berisik atau noise kecil dibandingkan dengan chain. Untuk fungsi belt itu tersendiri yaitu digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui pulley yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. Pulley V-belt merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisi daya seperti halnya
sproket rantai, dan roda gigi. Dan untuk bahan fibel, bahan dari fibel itu sendiri dari ada itu kanvas, rubber, dan cord. Untuk kanvas atau kain mota berfungsi sebagai bahan pengikat struktur karet, dan rubber atau karet berfungsi sebagai elastisitas dari fibel dan menjaga agar fibel tidak slip. Dan untuk cord yaitu berfungsi penguat agar fibel tidak gampang putus. Selanjutnya di sini ada perhitungan fibel. Di bawah ini adalah perhitungan untuk mencari pitch, diameter pulih, dan kecepatan angular yang akan dikehendaki dengan rumus berikut, yaitu W1 per W2 sama dengan D2 per D1. Keterangannya itu W1 itu kecepatan pulih 1, dan W2 itu kecepatan pulih 2, dan D1 itu diameter pulih 1, dan D2 diameter pulih 2. Dan selanjutnya itu ada perhitungan untuk mencari panjang belting L yang akan dipasang adalah L sama dengan 2C ditambah 1,57 kurung D1 ditambah D2 kurung ditambah D2 per D1 per 4C. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.